حبائب فعلى دنيا السلام أو هجرتم يا حبائب فعلى دنيا السلام. ويا أيها المشتاقون رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad ya ibna Abdillah wa ya qari kitabillah. Muhammad
يا ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله وغفر ذنوب الله وغفر ذنوب الله. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa samihum minadz dzambi wa ghafaru dzunub Allah. Muhammad sakinun wadi bilama in wala jadi. Muhammad sakinun wadi bilama in wala jadi wa samihum minadz dzambi wa ghafaru dzunub Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Muhammad waliullah. Muhammad safiyullah. Ya salam ya Allah, ya salam ya Allah, ya salam ya bahwa kita hadir di tempat ini untuk menunjukkan rasa cinta kita, rasa sayang kita, rasa mahabbah kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, junjungan kita, sayyidul bashar, sayyidul anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan daripada tanda cinta ini menjadikan wasilah kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan rahmat kepada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu para jemaah sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah
Bi barakati Ummil Quran, Allah kabulkan doa hajat kita, Allah rahmati kita, Allah buka pintu hati kita, Allah ampuni dosa kita, dan Allah munculkan rasa mahabbah di hati kita untuk cinta kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ala hadzini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adib wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي Allahumma shalli wa sallim alaihi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Allahumma shalli wa sallim alaihi barik alaihi sallallahu alaihi wasallam zidu syarafan زده شرفا يا رب زده شرفا كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Qad ya
وسلم وبارك عليه وعلى جلوسا. Mursyiduna Abu Ya Syekh Ki Haji Sa'di Samad Al-Batawi athanallahu bi tuli hayatihi wa ulumi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, beranjak pada acara selanjutnya yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu dari Kepala Polsek Kecamatan Kelapa Nunggal. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Yang kemarin anggota saya sendiri korban daripada kejahatan atau curanmor. Jadi saya merasa sekali masih beberapa saat ini masih kurang fit saya karena ditinggalkan oleh anggota saya. Jadi saya mohon kepada Bapak Kiai dan para yang hadir hari ini, saya memohon bantuannya untuk bacakan untuk arwah agar disiar arwah anggota saya tersebut atas nama Brigadir Nurul Afandi bin Bulan, agar saya minta sesaat dibacakan Al-Fatihah, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah Pak Kiai, mohon istilahnya saya pun Pak Kiai, saya masih ini sekali hari kehilangan sekali anggota saya yang selama ini anggota saya tersebut yang belum pernah saya tegur, yang belum pernah saya marahi. Mungkin saya cukup karena saya dari dulunya dari mantan Primo Pak, jadi
Untuk kedisiplinan saya masih ini sekali melekat. Boleh Bapak Kiai nanti tanyakan siapa istilahnya. Tapi anggota saya tersebut ini belum pernah saya marah dan saya tegur karena sangat-sangat baik. Jadi saya mengharapkan sekali lagi mohon doanya Pak. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini. Saya memenuhi undangan untuk Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat dan keluarganya dalam zaman ini agar kita istilahnya hari ini kita menyentuhkan istilahnya atau ulang tahun dari Nabi Muhammad SAW. Jadi saya harapkan semua di sini kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir saat ini ya menjaga atau berikan informasi kepada kami untuk kejahatan-kejahatan di wilayah kita ini agar tetap terjamin dan kondusif. Mungkin saya tidak pada meja lebar Pak Kiai, Pak Dr. Fakir. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Polsek Kecamatan Kelapa Nunggal yang telah menyampaikan segala sambutannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita khusyukkan hati kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama simak tausiah Islamiyah Al-Irsyadat wal Maimat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Mursyiduna Abu Syekh Kiai Haji Sa'di Sabad Al-Batawi. Dengan segala hormat kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innama tunjiru manittaba ajikra wa khasya rahmana bil ghaib fabashiruhu bima biratin wa ajrin karim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa darul katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Baik yang kami hormati para alim ulama, para guru dan para asatidz, yang kami hormati hari ini Bapak Kapolsek kita yang hadir beserta jajarannya, juga Pak Dan Ramil. Baik Bapak Ibu, dari satuan dan kesatuan yang kita kumpul hari ini, kita ingin berbicara bagaimana membawa satu bangsa, satu negara yang di dalamnya kumpul di antara rakyat, kepolisian dan TNI, juga para taruna, juga para santri. Suatu kerangka negara ini apabila tidak dibawa contoh, tidak dicontohkan dan tidak mau mengambil contoh, jangan harap negara itu bisa maju dan jangan harap Kamtibmas bisa terjamin, apalagi teritorial bisa terjamin. Karena hari ini kita berbicara yang menjamin suatu kelangsungan hidup berbangsa, beragama dan bernegara adalah salah satu contoh yang hari ini kita akan bicarakan. Beliau adalah seorang rasul diutus ke bumi ini dalam rangka mengimplementasikan sifat-sifat beliau, bagaimana untuk mengajak manusia ini meyakini innama tunjiru man ittaba ajikra wa khasya rahmana bil ghaib fabashiruhu bima biratin wa ajrin karim. Ayat ini sering dibaca di kematian, maka nggak populer kalau maulid ini nggak dibaca ginian ini. Benar, karena mereka nggak jeli. Padahal
baginda Rasulullah ini mengajak innama tunjilu man taba'a dzikra khasyrah. Bagaimana Allah itu kita yang Maha Rahman mengajak Rasul kita mengajak berdoa Rahman meyakini walaupun kita tidak melihat Allah tapi kita diajak untuk meyakini dari sifat-sifatnya. Nah ini Pak, jadi sekarang ini di negara kita ini maulid jadi budaya, bukan spiritual, jadi tontonan. Makanya saking kalau tidak jadi tontonan dagelan, wajar Kapolsek tidak datang, boleh. Dan rapi juga kalau melihat penceramah jorok, tinggalin aja, bilang aja, maaf Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah ini bahaya. Suatu event yang penting, masyarakat dikumpulkan, lembaga-lembaga pemerintah datang, kok dia nggak menyuguhkan materi yang indah. Makanya saya bilang, kalau saya ceramah, kalau bisa ini berhenti jadi kiai, dan jadikan tukang mau bebek. Dan kalau jadi kiai itu mesti siap. Kenapa kata Allah, kamu tidak meyakini tentang nabimu? Aku aja Allah yang buat langit dan bumi, penguasa segala jagat raya ini. Akui bahwa Nabi Muhammad itu hebat. Dan Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Aku panggil seluruh malaikatku termasuk Jibril alaihissalam. Aku panggil Mikail, Israfil dan Israfil. Aku panggil seluruh malaikat. Para malaikatku. Hari ini aku bertanya pada kalian, bagaimanakah tentang akhlak Rasulullah yang namanya Muhammad SAW ini? Malaikat akuin semua. Hebat. Contoh, bagaimana Nabi memerangi Kafir Quraisy yang hanya kerjanya mabuk, minum, maling. Rasulullah ajarkan mereka. Rasulullah bagaimana dibenci oleh Yahudi. Beliau juga buta tapi benci, tapi beliau juga piawai. Kita lihat bagaimana Rasulullah mengajak manusia. Nih prototip model kayak gini namanya leadership dalam rangka membangun karakter umat. Karakter diri ini dibangun agar tercipta. Makanya Allah bilang, ini barang siapa saja yang mau ikuti beliau, lihat sepak kerja beliau. Maka di surat Al-Balad itu kita lagi mesti komplit. Di surat Al-Balad itu Allah sampai jelaskan, la usiku bihajal balad, wa tahil bihajal balad, wa walidi wa mawalad, la marholak kali sana beringabat. Lihat kelahiran beliau di tanah suci Mekah. Padahal kota suci Mekah itu kering, kerontak dan tidak ada apa-apanya. Begitu dilahirkan Rasulullah, kenapa dunia ini menjadi hebat? Kenapa tatanan dunia jadi hebat? Jujur Pak, kalau tidak diutus seorang Rasul Nabi Muhammad SAW ini, orang jualan pesawat tak laku. Pesawat 747, 747 kagak laku. Saya bertanya Bapak Ibu, paling banyak pesawat ini ngangkut jamaah haji apa umroh? Salah itu banyak. Dan paling banyak orang jualan konsumsi makanan, Cina itu kaya karena ada Mekah. Kalau ada Mekah Madinah, Cina kagak kaya-kaya. Mau jualan di mana dia? Terus bagaimana negara-negara lain? Nah, ini saya udah pelajari Pak. Pak dan Ramil udah ke Mekah kan Pak? Ntar saya doain sama Pak Kapolseknya bisa ke Mekah Pak. Kalau saya kalau ke Mekah bolak-balik aja Pak. Cuman saya bedanya, kalau saya ke Mekah gak jadi pahala, jujur aja. Saya kalau ke Mekah gak mau jadi pahala. Ngapain ke Mekah jadi pahala? Nyari pahala entah mau gunung, tuh pahala. Neng tak ke gunung, tuh mau beli motor 2. Udah lihat motor gua? Emang Nabi doang punya otak, gue juga punya. Kalau dia gini, lu mau bicara sport, oke? Ayo ada anak pesantren mau sport ke gua. Jangan di jalanan, ganggu. Pesawat mau kesentul, oke?
Kalau menang ambil motor gua. Lah. Ya kiainya masih fleksibel, amin. Masa kiainya jenggotnya segini, pakai tas disrepet pagi-pagi. Apa maju? Tertanya, Kak Kiai dari mana? Dari ini yang kedua. Kerja agak pasir itu dan suka seru. Kalau gua nggak kerja, pagi-pagi buka internet. Alhamdulillah, amin. Kemarin potensi kita beruntung, amin. Ntar lagi kita beli lagi, amin. Nah, kerjaannya otaknya otak duit. Udah dapat bawa ke gunung bagi-bagiin. Tuh. Kenapa saya cerita kayak gini? Karena profil Nabi Muhammad ini kita nggak lihat. Pak Kapolsek nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Berarti pada rame ya. Apa ketemunya? Dia mau pulang jadi dia mau rumah, bikin mah wae. Tuh ketemu cepusi, Allah rumah. Nah, makanya Allah menurunkan uswatul hasanah ini jaminan. Saya bilang sama murid-murid saya ini ustaz-ustaz semua nih, ini cara ustaz amin. Lu boleh ngaku kiai, lu boleh ngaku ustaz, selama lu tidak ikuti Nabi Muhammad, siap susah, siap terhina, dan juga siap dipermalukan oleh orang. Kenapa sih Nabi Muhammad ini sampel yang luar biasa? Apabila manusia mengikuti akan bahagia. Ini Pak benar. Karena Allah bilang lakon karena lakon bi rasulillahi. Kata hari keringin jalanan. Itu tugas mereka bawain alat. Gua lagi ceramah. Ya kan gua melin dulu keluar. Ya mana sih? Berapa? Barang 10 menit cuma 12 menit. Dah, kamu udah waktu gue bayar, tenang aja. Gue mah kalau makan suruh bersih, gue bayar. Nih, karena Rasulullah ini provokatif. Antum kata Allah mau jadi polisi, ikutin cara Nabi Muhammad berkah. Mau jadi tentara berkah. Iya. Bawa Sudirman, jenderal besar. Bawa Bung Tomo, Kiai Haji Agus Salim, Bung Hatta, dan Pak Karno. Semua itu ikut alat Rasulullah. Mereka tidak benar untuk ini. Maka kata Allah, lakon kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Bangun jiwa kalian, bangun badan kalian demi negeri ini, ikuti beliau. Coba dapat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Orang mana? Jiwanya dulu bangun, akhlaknya dulu bangun, moralitasnya bangun. Baru sekarang moralitasnya apa yang dibangun? Iya, generasi kita berantakan di mana-mana. Berantak lagi mahasiswa, berantak lagi mana? Mestinya kita kembali back to basic kepada urusan negara ini harus dengan agama. Lo mau dipidana, kata pelet sampean. Hati-hati para polsek. Pokoknya besok kalau ada yang sudah malu bid'ah maulid, ada periksa. Para polsek kalau nanti tonton aja, saya tabukin gak apa-apa. Berani saya. Cuma saya tabukinnya kalau begini dihukum pakai duit saya tabukin. Lah, bid'ah inilah akhirnya kita agak kritis. Maulid dijadikan DP. Kori mahal, penceramah mahal, bicaranya jorok, budak-budak pemerintah dari mana lu sekolah? Kalau begini kiai belajar berdua, belajar strategi negara, belajar kantimas. Karena tidak akan tercipta suatu negara ini tanpa didasari contoh. Saya banyak Pak yang kritis saya, apalagi di Jakarta boleh banget. Gak itu ekstrim, biarin aja lu kalau punya duit kerja agak. Saya
di Kopassus biasa, di Dacet biasa, di mana-mana, di angkatan udara biasa. Murid saya rata-rata bintang 2, bintang 3 banyak. Saya bicara kalau jiwa kita sudah kuat, anak kita sudah bagus, orang lain takut. Buktinya masuk kaum keluar dari PTB, mereka berani. Kenapa? Karena tauhid. Karena bangun jiwa kalian dan bangga kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia, bukan buat yang lain. La usrimu bihadal balad wa tahiru bihadal balad wa wali wa wala. Muhammad Rasulullah, bangun Mekah, bangun Madinah dengan akhlak. Maka diikuti oleh Wali Songo. Pusing betul karena sedaya menika nggih saking ajaran saya. Pusing ajaran saya dikemas karo ini sunan-sunan Wali Songo. Dan sekarang walinya songong-songong, ulamanya songong-songong. Bagaimana kata songong? Proposal. Kerjanya nitip kotak amal. Gimana mau maju? Ini banyak-banyakan. Kerja kagak. Tegar setengah aja bayar. Ini akhirnya ulama mulai hilang. Ulama diomel-omelin sama kolongan, ulama diomel-omelin sama pejabat. Kalau saya pejabat ngomel lu siapa lu? Buat tunjuk kaki lu. Lah, kenapa? Kalau ulama sudah hilang dari muka bumi, doa siapa lagi yang ingin dikabulkan? Nih, maka para ulama ini harus lihat prototip Nabi Muhammad SAW. Memang resikonya besar apabila kita pengen menjadi orang soleh. Makanya ustaz-ustaz, kiai-kiai, lu jangan cita-cita jadi orang kaya. Kalau lu cita jadi orang kaya, tarif lu mahal. Bukan Pak Kapolsek, tarifnya mahal. Coba jadi orang kaya, jadi orang mulia, amin. Jadi orang bahagia, amin. Saya banyak belajar jadi orang bahagia. Ke pesantrennya udah maju, kagak pernah minta sumbangan ke pemerintah. Coba dikit-dikit datang ke Dan Ramil, tolong dong anterin saya ke depan minta sumbangan. Nanti ini Darul Negeri ini pelopor koruptor lah, dapat 5 kamar, 5 lokal dikasih 3, kan kiai biarnya korupsi. Ngasih kesempatan, dia jamin kiai, gak usah. Makanya saya banyak di Jakarta, alhamdulillah Pak, madrasah kayak gini banyak ini Pak, apa saya gak ada berani sentuh saya. Coba Pak, polisi patroli gak ada berani gampalin warga. Gue gampalin sore-sore. Ini masih enak Pak. Dan kita lagi kerja motor, dia gak trek. Mobil disetopin semua. Lah orang Cina kan pada takut. Buset gue disetopin. Siapa yang ngomong aku? Gue inget kan akhirnya. Siapa lu? Mana bapak lu? Gue ini kiai. Gak jual. Kamukin aja Pak. Dan kalau saya kamukin aja gampang. Berani? Ayo lawan. Kenapa? Karena alatnya jelek. Jam 4 sore lagi macet kita jelek. Kata orang, masa rumah Nabi Muhammad begitu. Nah saya contoh, asiklah kurpar, gas. Ini nggak jadi kiai orang yang diam, biarin aja. Orang yang nggak judi diam aja. Apa? Saya sih ingat Pak. Orang yang ngadu ayam 1000 orang ingat. Ini masuk ke lapangan. Mana jadwalnya? Kawan buat belum, kawan ayo. Kata orang nyalinya gede. Lah punya Allah. Wah takut. Saya yang takut cuma satu Pak. Amanah yatim saya paling takut. Apa fakir miskin saya takut. Itu aja. Kalau jagoan mah kecil. Ayo ada mau tes boleh? Sini ada jagoan tes saya. Ntar gue bawa fakir miskin keluarin duit dulu.
Gak berani. Lah, saya mau ke masjid di wali Ustaz, ayo, karena dia udah kuat, ayo. Kalah berduit. Manusia itu yang hebat, ia tidak takut sama duit. Ya. Orang kalau masih dituduhin sama duit, jangan harap bisa jago, jangan harap bisa hebat. Kenapa? Tuhan kita bukan uang. Nah, gara-gara uang manusia banyak yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu. Akhirnya lihat kata Allah, boleh berbicara lagi, mau bicara lagi semiliar umat mati kagak apa-apa, karena udah cukup dibayar. Ya, boleh. Kalau umat ini ditipu, dia marah Allah. Apa sih standarnya? Nih standarnya. Nih Pak, minta nih. Barang siapa ingin mau bikin aqua, dia harus punya standar internasional. Nih ada nomor barcode-nya. Sistemnya harus punya segel, dan ini yang akan dijual di kelas internasional. Anda tinggal di barcode. Ada tulisannya SNI. Nah kita ini manusia ini nanti mau mati itu di barcode, Pak. Kalau barcode-nya ini tidak sesuai, mau kemana? Prototip manusia ini ada ukurannya standar, maka dibikinlah kita oleh Allah standarisasinya uswatun hasanah. Barang siapa yang punya standar yang baik, tentu jualannya lanjut sampai sekarang laku di mana. Coba yang nggak punya standar gini, lihat banyak kan di mana-mana di jalanan udah mulai bangkrut. Karena mutu ini harus terjamin dan harus higienis. Kita dibikin oleh Allah standar 5 kali dalam sehari 17 rakaat. Di dalam itu standarisasi quality controlnya datang hari Jumat. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Datang seorang khatib. Seminggu sekali buka lembarannya, cek kualitas kita sudah sampai di mana keimanan kita. Berapa kali ada tahunan dicek lagi, lah perbuatan kita kagak beres-beres, makanya kagak maju-maju. Kita Pak coba buka hari Jumat, apa kata khotib? Kita bingung. Kita cari khotibnya. Hari Jumat ipernya tepat, dia kagak arti. Tulisannya udah 370. Mana? Lah coba Bapak pergi ke masjid, jarang khotib imam yang tahu tentang permasalahan negara ini, tahu tentang bagaimana tentang aktivitas. Mesti uras dia, diurai, ajak kembali. Jangan bilang mau mimpi, jangan kritik pemerintah, kritik diri kita. Bagaimana membangun tauhid kepada Allah Subhanahu. Nih, kalau lingkungannya sudah bagus, waduh, lihat perusahaan-perusahaan hari ini. Saya betul alhamdulillah, saya cek. Saya kalau naik pom bensin pakai motor, pakai helm, si bensin dong, kurang sopan dikit, saya delek. Bukan begini cara dagang lo, akhlaknya mesti baik. Apa? Udah besok gue pakai, besok skor. Itu Pak, sama usaha-usaha juga begitu nih. Kalau salah, saya warning 40 hari nggak boleh lihat muka saya Pak. Enak loh, nggak gigit di belakang. Lah, karena Ustaz saya warning, mau marah ke saya, silakan. Gue gak peduli sama lu, siapa lu emangnya? Ilmunya masih segini, berlaku calon setan.
Makanya kalau mau jadi ustaz, jadi kiai ikut saya berat. Karena memang harus teruji di masyarakat. Kalau enggak ya, kan saya bilang bisa motor trail bisa, dorong. Apalagi naik motor balap. Ya, kiai mesti segala penjuru. Lah kalau naik sono kan, mau ke gunung, coba. Tapi kurang saya di gunung bilang, kayak apa sih Nabi Muhammad hebatnya? Gambarnya nggak ada, tangannya nggak ada. Ya Rasul nggak boleh diwujudin. Ntar saya wujudin, tangannya keluar duit. Oh Nabi Muhammad tangannya di atas ya. Coba kalau saya ke Nabi Muhammad sekurang di gunung Iyo maafin ya dia kasih juga gelar sorban kita lagi. Ini Pak Kapolsek ini mesti ditata. Kiai itu mesti punya performa, mesti punya kerjaan apa aja. Jangan malu. Ini kiai malu. Ya udah, setan bilang. Makanya banyak ulama-ulama ini maksudnya punya kunci surga. Jalan ke surga aja nggak tahu gimana mau ke surga. Kita nggak usah cari surga, udah ada. Tapi jalannya ke surga, saya nyari jalan ke surga. Wah, ini hujan ini. Pasti licin jalannya. Saya bilang, lalu gimana? Saya mau dakwah di gunung, beli motor yang ada PPK. Jadi ntar lu naik motor dikangkangin, nggak usah dibanting, beli motor kagak kuat Mio mahal. Mio mahal Pak. Mio pakai 4 juta ya. Saya beli aja motor trail 70 juta. Murah. Lo gak buka kawa. Bener saya bilang sama Ibu Sofa, gue kagak buat beli Avanza mahal, kagak buat beli 3 Innova mahal. Gue beli aja Rubicon murah. Mana mahal? Saya Pak di jalanan tuh Rubicon saya kan orangnya kencang, kejar-kejar Avanza nggak pernah menang. Saya Uber 3 ada lagi di depan. Berarti dia paling bagus. Makanya saya ganti Avanza. Ya hiburan ini. Allah ini menggaranti siapa saja yang mau meniru ini berkah. Benar Pak. Bapak saya tanya, kalau beli minuman ikutnya apa? Aku akan padahal pengennya alto. Aku juga. Dia tiru. Caranya bikin. Iya, jadi kaya. Saya ada tulisan brand chicken. Terus ibu-ibu beli di jalan ngomongnya apa? Ya, niru. Biar niru yang baik. Kalau aku dijual, kok kenapa kita Rasul kita hebat kalau ditiru? Akhirnya Rasul apa dengan hadisnya memberikan statement. Alangkah bupati, naam ya Rasulullah. Ingat nanti di akhir zaman bahwa banyak ahli ibadah yang bodoh, abil jahil dan alim-alim yang baju. Nanti banyak ulama yang jahat. Apabila kamu temukan di satu negara ini, ingat hancur negara, hutang seleher. Besok lagi kita sudah menghadapi pemilu. Kantipas harus tercipta. Tugas Pak Kapolsek enggak ringan Pak besok. Ringan. Makanya saya bicara dengan teman-teman, saya bicara dengan Pak Kapolda, saya bicara dengan Pak Kapolri kemarin. Kita bagi-bagi tugas. Saya bilang sama Pak Kapolri, Pak, Bapak kan CNS dari dulu, dari zaman Bapak Haji dan Gus Dur. Bapak tahu kan berita saya? Kalau RT Pak Kiai, saya udah gak asik lagi. Sekali ngomong di mimbar juga orang aman kata dia. Tapi kiai lain ajarin dong begitu. Kan saya bilang kalau ada kiai ngajarin teroris, Pak Densus kasih tahu saya. Lah kan, gue yang tahuin. Maksudnya kan nanti dia aku Pak Kapolri. Baru lah. Nembak juga gitu. Nah ini dari siapa saya yang bercontoh baik dia bahagia berkahwin. Contoh pesantren kita dilarang meminta sumbangan.
ke siapa-siapa saja. Tugas kewajiban kita mendidik beliau menjadi anak putra-putra bangsa yang mempunyai etika moral, yang mempunyai betul-betul nanti bagaimana beliau hidup di negeri bangsa ini dengan undang-undang dasar 45 Pancasila sebagai dasar negara kita. Ajarkan mereka. Ini Pak, pesantren itu tempat pintu isinya pendidikan, latihan dari perwira-perwira nanti jadi aman-amin. Makanya kenapa sih kok orang negara yang sudah kayak gini, KPK kayak gini, masih dengan korupsi? Mereka salah jalan. Mau jadi pejabat pergi ke dukun. Lah, sekarang bapak-bapak mau protes, muncul di TV One. Bayangin, tamatan S2, S1 ke dukun ada sekolah. Ya ilah, penipu hamba. Dikasih ikat pinggang, isinya lapak. Coba untuk nilai sehari. Masih gua ajarin Pancasila sebagai dasar negara ketuhanan yang Maha Esa. Sifat-sifat ketuhanan mesti dijaga, sifat kebijakan mesti diambil. Begitu, ciptakan sosial. Begitu baru maulid, amin. Lah maulid paling enak ngomongin apa? Ngomongin Pancasila. Ada teroris, buat hebat ya, nggak mempan. Lu menembak gua. Siapa lu? Negara-negara gua. Lu kalau gak Pancasila, gua kagak kasih paspor. Gimana Pak? Gua gak kasih paspor gimana? Gua panggil imigrasinya apa? Makanya negara ini harus dikacaukan. Hilangkan maulid, hilangkan kumpul kapolsek, kapolres, juga dan ambil. Jangan pilbuk, jangan bubaran. Minta dia bikin berubah. Kenapa? Pertahanan sipil sudah kacau, gampang diambil oleh agama. Bahaya. Mana sekali maulid, lahir seorang rasul yang nantinya sampai yaumul akhir, wal yaumul akhir, buat kantor kasih. Kalau kamu sudah contoh nabimu, contoh, kan nggak mungkin contoh nabi. Hidung kita suntik dari mancung, nggak mungkin lah. Ini kadang-kadang agak jenggot dipajangin, lah ilah. Ngajinya di mana? Jenggot dipajangin, tidak hitam-hitamin. Yang namanya Allah Esa dari sujud, tanda-tandanya orang yang cinta pada Rasulullah bukan dia hitam, akhlak. Kan apa saya itu dapatnya lagunya. Bukan akhlak Rasul ini ditiru, bukan prototip, bukan ininya, tapi akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah ditiru, lihat bagaimana dia besar Sudirman, bagaimana Soekarno, dia tiru. Asik gak lupa tegas. Tidak ada tanah sejengkal ini yang kamu harus kuasai. Asik takut. Nah sekarang kita nih adilnya pelemah. Maulid jadi tontonan, bukan jadi spirit. Ditiru sama dukun-dukun. Dukun mau ibu di kampung ibu ada dukun maulid nggak? Banyak. Dukun maulid. Tapi kan tidak tulis maulid Nabi Muhammad, bukan kan? Maulid apa? Kemusyrikan. Mulai saya kan sering ayat ada nabi. Jadi ayat ke Kalimantan ke mana? Calon lurah ke dukun, caleg ke dukun. Dah tolong lagi ya caleg, anggota dewan ke dukun. Kan kita bingung, gurunya dukun. Lah kalau gurunya dukun, bagaimana berakhlak Pancasila? Anggota dewan dukun. Kamu mau protes sama saya? Murid saya banyak Pak. Saya bilang sama mertuanya, awas dukun pertama itu. Siapa walau dari ada profesor berjaya. Lalu dukun bisanya apa? Cuma bakal menyan, syarat-syaratnya sendiri-sendiri doang. Nah sekarang para pejabat ini yang ambil bukan kiai lagi dukun. Akhirnya begini dari negara. Coba bisa lihat, gak asing lagi dulu udah ngomong. Ini kehancuran tauhid. Dulu negara kita dikawal oleh para wali songo, dikawal para ulama. Nah
sekarang ulama, kebanyakan ulama masuk daripada ulama akhirat. Jadi ulama, insya Allah Pak Ibu dimodalin udah. Kalau udah banyak umat, rezeki banyak, amin. Kagak percaya, saya buktiin. Ini mau maulid kayak gini nih, itu rezeki kayak hujan dari pagi sampai siang. Maulid itu rezeki banyak. Benar? Tahu kuncinya? Lu kuncinya kagak tahu. Coba gua kasih kado kadangnya, lu udah tahu. Bisa buka nggak? Nah, kuncinya cuma satu kata Allah. Uswatun hasanah. Kalau kamu ikuti nabimu, ingat, qul huwallahu ahad. Aku Allah, tidak pernah terbilang. Dan Allah SWT berkata, seluruh langit dan bumi bergantung padaku. Maka ikuti perintahku, ikuti Rasulmu. Lah, malaikat ngakuin. Kita ngakuin gak nih? Santri, ngakuin gak? Rasulullah kita? Ngakuin gak? Kira-kira ngakuin doang nih. Ini ibu-ibu juga boleh ngakuin. Itu Pak Lesari itu calon laki gua, boleh tuh ngakuin. Lah, lu juga bilang itu Pak Lesari pacar gua, boleh ngakuin. Tapi kan gua tanya, lu benar-benar cinta sama gua? Iya, lama kalau berani. Naik ke mimbar. Ayo, lu ngomong sama semua orang. Takut kan? Allah tanya, kalau lu ngakuin cinta Nabi Muhammad, berapa kali seminggu bertemu apa? Berapa jam kamu tidur? Berapa hartamu mana yang kamu sumbangkan? Iya, pasti takut. Lah, jangan cuma mengakui, jalani kata Allah. Gua ada tahun kasih. Pasti kamu ingat akan nikmat yang telah kuberikan kepada Rasul. Pasti nikmat yang kuberikan pada negara. Kemerdekaan yang kuberikan ini bukan sia-sia, bukan dikasih. Enak. Bangsa Indonesia bukan orang yang cengeng. Bangsa Indonesia bukan bangsa pelopis. Tumpah darah. Kata Allah uji perjuangan. Bangun jiwa kalian, bangun badan kalian. Dibangun jiwa kita badan kita. Bersumpah pada negerimu. Rasul bersumpah pada negeri. Demi negeri Mekah aku bersumpah kata Allah. Lahir seorang Rasul. Aku rokolah. Berjuang. Tegakkan keadilan. Bantu makin miskin. Bantu memudahkan. Nanti saya aku tolong. Merdeka Pak. Nih. Bangsa Indonesia saya kalau kumpul-kumpul, wah. Kalau ngomong, no. Musyuk. Cikis kemah khusus tadi. Sebesar. Setiap. Di Indonesia. Hebat. Kenapa? Karena kemerdekaannya bukan dikasih. Hasil merampas. Kok sekarang dikasihin aja Pak? Minyaknya dikasihin aja, lengkap. Gasnya dikasihin aja. Kok gunungnya dikasihin aja? Kok indosatnya dijual? Nah, iya. Nih, kenapa? Kok negara yang sudah kayak gini masih hebat? Karena banyak orang Islam yang masih takwa. Amin. Mari kita kembali pada maulid. Maulid ini jadikan renungan. Maulid ini jadikan ajaran. Udah ada standar belum kita ikut dengan dia? Kalau belum standar, jangan harap bisa laku dijual. Nih, saya makanya alhamdulillah. Saya pikir standar. Saya laku jualan. Kata bos saya, malam kerja saya dulu. Layani kamu 200 orang. Saya jual. Tiap malam. Saya ajarkan ini loh, sakit apa? Sakit urusannya Allah, begini caranya, seperti terus bagaimana? Ini buatnya. Buat beli beras, buat ongkos. Saya ceramah di mana-mana, gak usah dijemput, gak usah dibayar, tergolong ini duitnya. Berkah, karena standar. Coba kalau saya kata standar, nama Desa Adi, jangan lupa DP-nya dulu. Sebulan bersama dimulai harus selesai. Di mimbar bingung lihat jamaah begini, apa dia mau ngomong? Di matanya udah duit. Jorok. Hati nggak terbuka. Nah, standar Rasulullah ini bisa dilihat kata Allah. Standar Nabimu bisa
berdiri 22 ini Ustaz. Di mana makom Nabi Musa? Ada? Enggak ada. Nabi Ibrahim kuburannya di mana? Masih, tapi nggak ada kuliah. Ya kan coba. Makam Nabi Ibrahim nggak ada. Kenapa Rasulullah makamnya ada di situ? Mari kita kaca. Agar Allah membuktikan wa'asahum wa qala sa'in ahsanahu bi imam mubin. Agar ada bukti peninggalan yang katakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulku prototip yang perlu ditiru makamnya ada. Strategi perangnya ada. Nih, bagaimana beliau mengajarkan? Udah publik kayak gini, orang pergi haji jarang yang lulus. Orang haji 0,001% yang ngerti. Nah, mau protes ke saya, boleh kumpulin di sini hajinya ada berapa? Saya tanya nih besok maulid, saya tanya tuh sholat badan yang rusak, nyumbang nggak? Enggak, bilang ngapain? Enggak. Keberkah itu bukan dari pahala, nyari angka 0. Ini Pak, nyari angka 0. Kalau 0-nya banyak, 1 jadi berapa? Jadi 4. Kalau 0 itu ikhlas, ikuti Rasul apa kata Allah yang 1. Nah, di Madinah sulit. Nih kalau tidak digaji spiritual, makanya saya banyak program saya layanin. Jangan perang kita bersama saya, jangan perang Quran, perang amal. Ayo, berani? Lah kalau kita bicara kita pada kata habis. Bicara ayat ini dengan ayat ini bukti, gua ajak ke pakai miskin besok, bener? Gua ajak bendera Kaltim yang paling susah suruh Garut. Gua ajak ke Irian, dulu buka kitab suruh, gua kalau Nabi suruh salam idol. Ditimpain kayak batu loh. Lah, kita buka dompet kita. Nih, Nabi saya begini, Rasul saya begini, ajaran Allah begini. Benar ya Nabi Muhammad hebat. Ya. Tangannya kita contoh, perbuatannya, bukan tangannya. Nah kalau saya orang Betawi, contoh Nabi Muhammad, bukannya dari gini, dah gimana dah? Hidungnya tomat. Bukannya kayak gini, badannya cekik. Ya Rasulullah, orangnya putih, bulu matanya letih, ingkor rambutnya, jenggotnya nyampur ke sini tipis, senyumnya manis. Akhirnya Pak, kita taruh jenggotnya doang, ya. Kalau saya jadi kisah di jenggotnya segini, ya Pak Ustaz, gue naik motor sepot begini nyangkut. Ya, taruh jenggotnya gini-gini. Hah? Terbang? Nah, ya saya jenggotan semua ini. Habis gue kesel, di kantor gue jenggotan dan panjang-panjangan. Kata gue nanya, escape, kok di sini? Di sini bisa. Kenapa lu pakai jenggot? Enggak, gue bersih beri, bersih gue beri, orang bersih beri. Itu sudah musuh, itu mah pemain setelah. Langsung series. Lah, ini akhirnya datanglah IPB. Udah tahu kan? Ini kamu mesti tahu IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Tinggalin rumah, tinggalin bini, tinggalin kerjaan, pergi ke masjid-masjid. Habis duit pulang jual tanah, pulang mampus. Anak, bukan begitu, baru lagi ini contohin. Gila. Nih, ini uswatun hasanah. Standarisasinya saya jadi kiai, umurnya udah panjang, amin. Di sini ada yang umurnya 167 ada? Ada? Gak ada, saya. Udah Nabi percaya gak? Nih, malam Selasa, terpulang malam Selasa saya obatin biar tidak. Subuh tidur kerja, pulang kerja selesai obatin lagi subuh. Malam Jumat ngajar sampai pagi naik sepeda. Hari Sabtu obatin sampai pagi. Sholat subuh naik sepeda.
hari Minggu kemarin. Dan itu, ya Allah, bodoh itu. Dan saya katakan, gitu, coba. Ini berapa jam kan? 10 jam. Saya 1 jam. Berarti lebihnya 9. Umurnya berapa? Berarti saya lebih tua. Amin. Makanya Nabi kita Muhammad umur boleh 63, tapi usianya lihat. Kalau kita ukur cuma sholat, banyakkan kita menabi sholat kita. Protes harus buat. Puasa, banyakkan kita puasa sama Nabi Muhammad. Ayo. Karena Rasulullah perintah puasa dan sholat setelah Hijriah umur 53, meninggal 63, 10 tahun kita lupa dari pesantren dan puasa sebanyak dari pesantren itu. Kok cuma banyaknya ubudiahnya doang, ubudiahnya mana? Pesantren berapa tahun? 6 tahun. Terus universitas berapa tahun? Jadi berapa? 10. Ngaji buku berapa tahun? 14 tahun jadi berapa itu? 24. Kok lu udah jadi kiai? Kalau lu udah jadi kiai, gua udah kiai, udah nambah sek lagi. Kenapa? Lu ngamal setahun berapa duit? Ngamalnya aja belum. Gua 1 tahun 5 miliar. Alhamdulillah. Bukan. Gua setahun miliaran. Lu jawab aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca maulid bayarnya mahalan. Rasulullah enggak. Ibadah ubudiyah ke Allah, abudin Allah, abudin Allah lebih banyak. Lah, sekarang berapa sih ibadah kita? Berapa menit kalian? Coba Rasulullah setiap hari berjalan ke Baki Miskin kemana? Lihat para wali songo. Lihat jenderal-jenderal kita bagaimana ambarawa, bagaimana menegakkan Pancasila, bagaimana perang Surabaya. Kok beliau jadi orang soleh? Jangan cuma mengandalkan ibadah ubudiyah kepada Allah, tapi hablumin wa ma'umiru ila liya'budullah mukhlishina lahu dinahu wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat wa dzalika dinul qayyimah. Nih, akhirnya banyak ibadah ubudiyah Allah celah, banyak sembahyang, banyak puasa sunnah masih celaka. Awailul lil musallin ala salatihim sahur alladzina hum yura'un wa yamna'un. Lah apa yang umumkan saya? Celaka lo, salat lo. Celaka lo yang lain dulu. Kalau tidak perhatikan sosial. Kalau tidak diperhatikan, ya biar kencang anginnya, ya supaya kering jalanan mah. Dan kalau nggak kencang hujan ini, ya baru. Nah kita ibadah buruk, pelik gimana? Masjid terbengkalai, umat Islam pendidikannya terbengkalai, mana terbangun Kamtibnas. Dengan adanya sosial terbangunnya Kamtibnas, negara jadi aman, penduduk jadi sholat terbaik, nggak jadi baik, berkah amin. Nih, makanya kalau kita mau sadar Nabi Muhammad, sedikit makan sedikit berapa kiai ya mau jadi orang penting kok nggak berat. Coba jadi kapolsek berat, diundang mesti menerima jenazah kemarin mesti hidupan cara. Coba jadi anggota biasa. Setiap kita menjadi mengikuti Rasulullah banyak resiko. Saya ngalamin Pak, jujur Pak. Begitu saya kembali batin sedang mengikuti Rasulullah ke kantor pakai jubah ini Pak, rame sekantor. Saadi gila, saadi PA, saadi gila, saadi PA. Semua orang muslim saya. Ya kan biasa tuh, kalau saya di perusahaan asing, kalau hari Sabtu libur pakai celana pendek kan, kaos badan seperti ini, sepatu putih, gelangnya 50 gram, kalungnya 100 gram, dompetnya panjang isinya dolar, gimana? Itu perempuan lagi namanya.
Enak kali punya lagi dia. Walaupun emang begitu. Begitu saya praktik setir, melihat prototip Nabi Muhammad yang hebat, saya ganti baju saya pakai juga. Gila. Saya bilang, ini yang benar punya apa gua sih? Saya tanya orang di jalanan, Bang, lu cinta Nabi Muhammad enggak? Siapa Nabi Muhammad? Agama apa? Islam. Dia pakai anting-anting, pakai celana robek, rambutnya lepak. Lah, kok cinta Nabi Muhammad begini ya? Saya tanya, lu kenapa begini ya? Iwan Fals, seleng, ya? Emang kalah Nabi Muhammad sama seleng? Emang kalah Nabi Muhammad sama yang lain? Gua tanya lagi, lu apa? Gua cinta Michael Jackson. Bego banget tuh video orang. Cinta Michael Jackson kalian apa-apa sama Nabi Muhammad? Saya tanya, seleng punya kitab gak? Ya. Ini makanya dia ada pesantren cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Nanti dikatain, ma anta biizinna rabbika majnun. Hai Muhammad, kamu gila dari Tuhanmu. Ya nggak apa-apa hujan. Dia mau disuruh hujan. Ya, begitu kita cinta Rasulullah, mulai sering mengosongkan perut, sering bangun malam, kita report ke Allah. Nih, jadi Bapak Ibu, inilah Maulid. Karena kita ini besok udah mulai Pak. Darahnya, saya mulai besok 1-3.000 orang di Cilangkap. Tuh satu. Maulid ini kita nyatain bisa lebih dari 20.000 orang. Karena budget kita ada. Jadi Maulid ini kita kembali pulang, kita renung. Udah sampai situ mana standarisasi kita ngikutin Rasulullah. Kalau ini kita tidak berusaha semaksimal mungkin tidak mengikuti, jadi para taruna. Ini kan kita selalu Pak di angkatan darat ini, transportasi darat ini selalu kita hadir beliau di sana. Maka alhamdulillah mudah-mudahan kita doain para taruna ini jadi orang-orang yang soleh, amin. Bisa membawa pembaruan bangsa negara. Nah, dari Maulid ini Kiai Hasyim Asy'ari bilang sama Pak Karno, Pak, gimana kalau kita Maulid di sana? Oke, silakan. Maulid di sana Pak. Pak Karno ini izinkan Maulid di sana. Bagaimana prototip Rasulullah digali? Tinggal lahirlah undang-undang dasar 45. Lihat, dia lahir waktu itu siapa? Habib Mahfud. Jawab. Betul-betul memang dewannya nih luar biasa MPD-nya. Sekarang siapa? Sebagai penentukan biaya untuk pembangunan negara. Beliau untuk menentukan budgeting, kos budgeting negara adalah DPR. Kos kontrol budgeting KPK dan BPK. Karena mereka apa? Ini salahnya karena calon legislatif yudikatif depannya gedung umum. Cetak tidak dinasehatin. Ini anak Rasulullah begini. Kiainya senang disogok, kiainya senang disumbang, ambil berkah. Saya ini sedang ada di luar saya. Apa ya? Kamu pakai miskin, anaknya yatim surga. Baik ibu, dia tenang, ya udah juga gak apa-apa. Saking kita dengan Nabi Muhammad diuji kita amin. Diuji amin. Mudah-mudahan udah nih sebagai lambat rahmat amin. Mudah-mudahan bangsa Indonesia mencapai calon legislatif ini nanti berkah amin. Mudah-mudahan marhaban maulid amin. Dan mudah-mudahan calon presiden kita nanti betul-betul kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu. Dia kenal dari mulai lisan-lisannya, dia kenal mulai ucapan
yang pembangunan pesantren, iya, karena dibagikan. Gimana tadi? Oh ya, tanahnya dikasih. Coba lucu Pak ya. Rezeki gampang. Nih. Baik teman sekalian, kita nanti nggak sampai Johor. Jam 11 selesai, karena saya akan ke Gunung Maulid. Doain ya, Amin. Udah diberkati Amin. Dan tadi malah buat masjid. Ya Bapak Ibu, ini sudah ada nanti sumbangan buat masjid dan mushola. Ya, ini sudah ditulisin semua. Mudah-mudahan almarhum apa? Ya beliau tugas di sini. Mudah-mudahan amal jariah ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kesatuan polisi Republik Indonesia satu memberikan yaitu keamanan dan ditantang oleh Kamtibmas. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini diberikan kekuatan dalam tugas ini. Dengan cara ini kita selalu bisa mengamankan teritorial. Dan calon legislatif legislatif mudah-mudahan terpilih dengan aman dan tentram. Bahwa pesta demokrasi nanti kita dukung sepenuhnya bahwa kita harus memilih sebagai warga yang terbaik. Baik, ibu-ibu, nanti kita terima Fatihah. Ada berapa mushola? Jadi ada 8 masjid. Ini berapa nih musholanya? Mushola 14, masjid 7. Ya, baik. Ini Al-Maulid. Nanti yang 200 amplop ini buat di gunung. Jadi bawa nggak? Nih, ini 10 juta buat di gunung. Ya, ini buat masjid. Mana yang bid'ah? Jangan cuma orang saja, tapi rumah ibadah. Nih, ajaran Mbah Sunan Gunung Pak Jati. Sunan Gunung Jati selalu berpesan, kalau kamu mengikuti Rasulullah, jangan jauh dari panti miskin dan rumah ibadah. Nih, ajaran Sunan Gunung Jati. Ya,
hari ini kalian maulid Nabi kalian aku turunkan dalam buyut hujan Allah. Berdoalah untuk negeri kalian, berdoalah untuk keselamatan kalian, berdoalah untuk anak-anak kalian. Niscaya Allah bukan. Silakan masing-masing berdoa. Kita langsung sama Allah. Ayo santriwan, santriwati, para taruna berdoa. Kita sama Allah. Yakin dikabul doa kita. Amin. Silakan berdoa masing-masing dulu. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhanku semesta, pencipta semesta alam. Ya Malik, ya Kudus ya Salam, ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar, ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, di kesempatan hari ini Ahad tanggal 10 bulan di mana Rabiul Awal 12 Rabiul Awal melahirkan seorang Rasul. Pada hari ini kami mengumpulkan di pesantren di dalam berbagai macam komponen yang telah hadirkan. Kami berharap ya Allah melahirkan anak-anakmu menjadi anak yang soleh yang solehah. Kau berikan mereka ya Allah di pesantren ini agar bisa mengemban agama bangsa dan negara ini ya Allah. Dan kau uji kami, saudara kami sebagai kesatuan polisi yang berada di desa ini telah meninggal dunia dengan tugas yang berat. Kumohon padamu ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan mereka. Semoga amal jariah hari ini mengatakan almarhum keberkahan bagi teman-teman sejawat mereka sebagai dinas kepolisian untuk siaga mengamankan negeri bangsa ini. Dan kami berharap ya Allah, semoga kepolisian kami tetap tegak dalam rangka mengemban tugas keamanan sebagai keamanan rakyat. Dan semoga para tentara kami, angkatan udara kami dan juga ya Allah, angkatan laut kami berjaya untuk mengamankan negeri bangsa ini dalam pesta demokrasi ke depan. Ya Rabb, hujan yang membuat hari ini apapun tertentu karena Rasulullah Muhammad SAW, beliau tidak pernah menyerah dalam segala cuaca apapun. Tetap mereka mengatakan Engkau adalah Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Allah, di bawah guyuran hujan yang lebat ini, semoga rahmat yang tercurah sebagaimana alam Rasul Nabi Muhammad SAW. Kau utus, kau beri sebagai dengan juru mati ilanmu sebagai agama rahmat dan amin. Perkenanan kami pada kesempatan hari ini memberikan ini semua ya Allah untuk rumah-rumah ibadah dalam rangka kelangsungan kami berbangsa bernegara dan rangka kami membawa agama. Semoga rahmat-Mu memberkahi maulid kami. Izinkan kami ya Allah untuk menengoki saudara-saudara kami dikunci oleh Nabi dengan perkendaraan apa yang telah Kau izinkan. Semoga bumi yang kami pinjam bisa menerima kami ya Allah. Dan semoga amal kebaikan ini Kau curahkan juga kepada putra dan putriku yang ada di dalam negeri. Jadikan mereka anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh ya Allah. Mudahkan urusan kami dalam rezeki untuk membiayai anak-anak ini ya Allah. Berikan kami kesehatan ya Allah, juga kepada guru-guru dan para pengasuh pondok ini ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Mari sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, beri menyaksikan sebagaimana kami di hari ini berdoa semangat jiwa kami untuk meneruskan pendidikan Darul Negeri ini dan untuk meneruskan perjuangan cinta para pejuangku dalam rangka membawa bangsa Indonesia ke depan. Tolong ya Rabb, cara dari saat pendidikan kami berikan kesehatan, berikan petunjuk ya Allah, dan juga berikan petunjuk kami untuk memilih mereka mana yang baik. Tolong berikan kami seorang presiden dan wakil presiden. Tolong juga ya Allah berikan kami calon menteri agar mereka bisa mengikuti arahan Rasul Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Engkau adalah Rasul, Engkau
aku bermaulid, menyebut nama Rasul. Betapa indah, betapa sejuk baginda Bunda yang datang menyelimuti bumi ini, sehingga kesejukan iman dan keyakinan dalam langkahku, aku bawa anak putra dan putriku ke dalam bumi ini untuk mereka bisa menyaksikan iman ini, agar mereka bisa membawa kepada agama ini, agar juga mereka menjadi harapan Tuhan di kemudian hari setelah kami meninggal dunia, agar putra putriku menjadi orang yang soleha, bisa berbakti kepada agama, bangsa, negara, serta orang tua. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Malik ya Qudus ya Salam, ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar, wa bi nabi maulidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad subhanaka wa ta'ala yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada perwakilan santri 3 orang laki, 3 orang wanita, dan juga ada perwakilan bapak santri yang dari santriwan santriwati dan juga para taruna untuk naik memberikan sumbangan ke masjid dan mushola ini. Kenapa harus begini? Kita harus buktikan dengan maulid tidak bid'ah, dengan maulid tidak sosial, pembangunan rumah agama, dan juga nanti kita akan santunan hidup sebesar 200 orang. Insya Allah mudah-mudahan acara ini dapat bisa mengantarkan niat hajat bangsa Indonesia untuk pesta demokrasi ke depan menjadi bangsa yang betul-betul amanah dan juga diberikan pada kehidupan. Kita mewakili seluruh aspek kehidupan bangsa negara pada hari ini, pada hari Ahad. Mudah-mudahan kakak bos kita diberikan kesehatan, bisa memantau keamanan dan juga pada ramil dengan jajarannya. Ini yang kita akan silakan dikumpulin untuk diberikan ini. Taruna 2 yang laki 2 yang perempuan. Bapak-bapak calon ini DKM nanti dimulai pertama oleh Pak Kapolsek ke masjid, pada nabi ke masjid. Ayo berdua. Ini artinya kenapa kita ada kesatuan kayak gini? Inilah Pancasila. Jadi ada anak mahasiswanya, mahasiswi, ada taruna, ada juga anak pelajar, ada tentara, ada polisi, ada orang tua, ada kiai, publik. Amin. Kan setiap begini maulid, ini maulid. Duit orang tua juga maulid, kelas hormat lagi maulid. Ya silakan, ya bapak-bapak, kalau ini acara kita sakral ini, karena nanti begitu diaudit, begitu ditanyain, kita punya saham kita ini buat masjid, musola, nggak habis-habis sampai kiamat. Kalau kita bicara Nabi Muhammad, Rasulullah ini kan membangun masjid Kuba, membangun Madinah, masa maulidnya lagi di masjid. Nah kita ini akan coba, alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah selesai 5 masjid yang kita renovasi di Setiabudi, di Alam, di mana-mana. Tinggal sisa 3 dari dana 1 miliar. Jadi maulid kita ini closingnya ini itu sekitar 2 miliar untuk 5 masjid ada. Kenapa? Agar kita bisa bangkit kembali sebagai warga negara Indonesia dalam menghadapi pesta demokrasi. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ini Bapak Kapolsek dulu, nanti sama Badan Ramil memberikan masjid-masjid yang akan diberikan dari komisi. Ya jadi sebagai laporan kita begini senantiasa kalau mau. Kenapa kita lakukan kayak gini? Supaya Islam yang berada. Karena kita gak lagi dicaci maki oleh anak-anak nggak beres, kerjaannya cuma bikin lagu aja. Maulid lah bid'ah, inilah bid'ah. Kita jawab sekarang di dalam ini, ya bid'ah. Adanya sila kelima, ya bakal bid'ah. Sila kelima adalah hubungan sosial. Karena kedua yang lain mengajar musyawarah. Bagaimana dari hasil musyawarah kita ini kita membangun mental spiritual. Silakan, kita silakan sama kepada Masjid Al-Hikmah, Ustaz Musir, Masjid Al-Hikmah 2, Ustaz Raya, Masjid Al-Amin, Haji Emil Junedi, Masjid Nur Huda, Bapak Agus, Masjid Nur Rahmah,
Almarhum Haji Prestasi, Masjid Al-Taqwa, Pak Ahmad Yanto, Masjid Lintas, Acep segera saya minta maju ke depan. Ya, silakan yang menerima ini Pak, nggak usah banyak, langsung menerima, silakan. Atau perwakilan musola dan markas musola Anuria Pak Opang, musola Muhair Pak Uci, musola Mubarak Pak Jahe, musola Hidayah Pak Imin, musola Ansarina Pak Itang, Nurul Iman Pak Sulaiman, Asal-Giri Ustaz Faisal, Betul Iman Ustaz Tunjung, Nurul Ikhwan Bapak Ayah, Nurul Iman Bapak Encin, Alilas Ustaz Mazhariyah. Ya silakan, yang sudah sebutin, biarin KPU berketok palu, kita ketok palu duluan. Kita duluin KPU. Musola Mikul Jannah, Ustaz Nurdin, Al-Mubarak Haji Marif, Bapak Ikun, Al-Mubarak Bapak Awang, dan Mikul Barakah Pak Jenal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti saya pulang dari sini, tolong dah jangan dikasih KPK ya. Enggak. Saya Kiai Saadi Al-Batawi ini seorang karyawan Pak di salah satu perusahaan yang asing di Jakarta, total di Indonesia. Alhamdulillah kami baru saja beli saham pom bensinnya, dan juga kami usaha di sawit dan batu bara. Dan kami insya Allah sebentar lagi doa ibu pada bulan Maret atau Mei kita akan tiap pajak pertama untuk bikin apartemen. Kita sudah belajar bikin apartemen di daerah Bungkara sebanyak 1.370 kamar dan tokonya. Ya, doain santri, amin. Iya. Kalau untuk besok buat siapa? Buat kita juga, amin. Kiai, dari banget ya. Ibu si Kiai jadi Kiai. Iya, Kiai. Bangunnya cuma sorokan. Ya, silakan Pak Kapolres sama Pak Denami segera. Maaf ya Pak, bukan bedakin ini. Ya karena memang harus begini. Jadi kalau udah ulama kumpul sama polisi sama tentara, apa negara kita amin? Siap itu teroris amin. Macam-macam di apa nombor? Ya silakan mesinnya Pak. Ini mesinnya. Ya. Mana ada namanya? Tinggal kasih aja dan bersama semua dia yang sama apa ya ini dari Kapolsek kita, ini pada nabil kita yang orangnya datang. Wah iya, kalau udah kemudian aman amin. Ya musola silakan Aruna. Musola mana musola ya. Taruh di masih ada 2. Nah, iya. Iya. Baik, hari ini hadiah buat masjid Polsek. Ya jadi Bapak Ibu, karena anggota kita pada sholat berdoa sama Allah, jadi juga kita kasih untuk musola Polsek. Setuju? Setuju? Mari kita setuju berapuk lu. Ini Pak, tolong sampaikan. Dan saya akan nitip untuk keluarga almarhum nanti, insya Allah disampaikan dari hasil dompet saya. Lu dompet ya. Lah, jadi kiai dompetnya ada belikan lah. Mau yang botak banyak. Tahu botak? Banyak. Ada amplop nggak? Iya amplop nggak sih? Nggak kosong. Nggak punya. Ya. Ya nanti saya biasa memang kalau almarhum di kasus ini kita nitip mudah-mudahan istri beliau tenang, anak beliau tenang. Ya bagaimana juga kalau kita merasakan bagaimana jadi anggota. Ya. Tolong kita nanti insya Allah sampaikan bela sungkawa saya kepada keluarga beliau. Jadi
Baik jamaah, jadi 8 masjid, 14 musola. Kita punya saham di hari kiamat, amin. Begitu di barcode kita keluar nama habib kita, karena uang segini nanti terus-terusan mengalir. Kita punya saham di yaumul kiamat, kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad. Ingat bapak-bapak, kita keluar bukan di sini saja. Besok tanggal 19 nanti di Bekasi, di Kalimantan, di mana-mana kita selalu terbang. Insya Allah, mudah-mudahan usaha saya diberkahi, amin. Doain, amin. Ini saya mikir, kata kalau itu Bapak Kiai tetap saya ada. Iya, alhamdulillah. Takut apa? Ya, jadi insya Allah. Baik, Pak. Ini Pak. Masih banyak ini besar. Dulu berapa sampai minyak. Cuma kalau ceramah saya saat Kiai kalau ceramah ke bawah kita, bawah ini. Terus kalau bawah kita mau kasih dan rampil kata rampil, gua kalau bisa baca kuning Kiai kasih kita. Dan rampil kita saya sudah apa dengan rampil itu bawah aja. Baik, hari ini juga kita ngasih kepada Pak Dan Radil uang solanya. Nah, iya lah, kita kan saudara. Dan jangan pula Dan Radil, saya digodam sama pasis itu, Panggang. Panggang lalu saya bikin sholat. Nah, itu sudah di Kopassus kita betul-betul masjid. Kenapa? Dan terkait itu saudara kita. Polisi saudara kita, nggak ada dia bisa sholat kan kita, nggak bisa sholat ada maling, nggak bisa sholat ada garong, nggak bisa sholat banyak PKI, emang bisa? Iya usahanya. Nih kata malaikat begini Bu, gua kalah, karena lu bisa, lu bisa duit, amin, amin. Ya bintil kalah bintil gua. Gua dulunya hujan ada yang warnanya hijau kan? Ada yang warnanya merah kan? Itu warna merah warnanya. Jadi kita bisa satukan. Ya, jadi insya Allah tetap kita dalam persatuan dan persatuan dalam rangka pesta demokrasi para ustaz dan kiai musola. Mari kita tegakkan di desa Lapangan ini. Walaupun ujian telah datang, anggota kita dengan curang ini, kita dan kewaspadaan kita berdoa pada awal hari ini. Kita siap dalam rangka mengamankan kawal bangsa negara ke depan sebagai bangsa yang baik, bangsa yang bermoral, dan bangsa yang beragama. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian, selesailah maulid kita hari ini. Santriwan bapak-bapak yang kebetulan akan mengatakan kepada putrinya, insya Allah mudah-mudahan